Boleh. Udah kerekam belum, Kak? Kalau di aku udah, Udah ya. enggak. Mungkin langsung masuk aja ya, Kak, biar cepat beres juga. Eh, Oke, oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Nama saya Muhammad Naufal dari Analisis Kimia Angkatan 59 atau Angkatan 2022. Nah, untuk di sini aku mau nanya, Kak, terkait gimana sih pengalaman kakak, terutama khususnya setelah lulus dari analisis kimia ini kan, kita kan pasti setelah lulus ini wisuda pasti memerlukan apa ya, relasi untuk mencari pekerjaan atau mungkin apa ya, daftar ke perusahaan-perusahaan yang emang itu tuh kita sesuai minat kita atau enggak. Nah itu menurut kakak gimana sih, Kak, cara supaya setelah wisuda atau setelah lulus dari analisis kimia itu kita bisa cepat dapat pekerjaan dan pekerjaan itu sesuai, Kak, sama kita. oke. Siap. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adnan. Saya dari Solo. Sekarang aku kerja di konsultan lingkungan di Jogja sebagai tim lapangan lah orang bilang gitu. Jadi kalau aku pribadi, gimana sih untuk mengatasi kita untuk kedepannya setelah lulus, apalagi waktu saya kemarin lulus. Yang pertama, tentuin dulu passionmu benar-benar passion. Dimana notabene analis kimia itu luas banget, friend. Jadi bisa jadi QC dan lain sebagainya. Banyak nggak cuma QC aja yang kamu harus ketahui. Dia bisa bergerak di bidang eh, perhutanan, di bidang konsultan. Apalagi saya dulu saya sempat eh, cukup minder karena ketika aku masuk di nyoba apply di salah satu konsultan lingkungan dengan baseku analisis kimia, cukup minder. Tapi semua itu lebih ke emang jodohnya aja sebenarnya kalau untuk kerjaan. Nah, caranya gimana sih? Base-base-nya itu yang pertama perbaiki dirimu sendiri dari segi CV. Yang pertama itu. Yang kedua dari segi LinkedIn. Sekarang apalagi banyak perusahaan-perusahaan lain itu yang melihat kita itu dari sosial media kita, dari LinkedIn, dari Instagram dan lain sebagainya. Perbaikin itu semua. Terus kamu tadi tanya gimana caranya untuk menghadapi ke depannya, salah satunya itu menjadi salah satu yang harus kita hadapi untuk memperbaiki base-base yang akan kita tuju. Dan yang kedua, kamu mau kemana sebenarnya? Jadi setelah lulus atau syukur-syukur sebelum lulus, kamu masih dekat sama dosen, masih dekat sama teman-teman atau kakak tingkat, relasi itu penting. Benar penting relasi. Cuma kalau udah di dunia pekerjaan, relasi itu kesekian kali, friend. Mereka lebih menilai dari yang pertama attitude, yang kedua dari personalize dari dirimu sendiri gitu. Jadi nggak semuanya yang orang bilang relasi bisa dimasukin kok, nilai relasi itu penting. Ya emang penting, tapi kalau spesifikasi diri kita kurang, kita nggak malu kalau dimasukin spesifikasi kita minus. Gitu sih lebih ke ya cara base-base kita aja gitu. Mempersiapkan diri untuk menempatkan pengennya kemana. Kalau kamu pengen ke sana, ya udah kejar di situ, sampai kasih range buat dirimu sendiri. Ketika udah jalan 5 bulan, kamu nggak keterima, ya kamu coba move change gitu, jangan di situ terus. Misal kamu menjadi R&D, selama 3 bulan atau 5 bulan kamu belum keterima di R&D di berbagai perusahaan. Ya kamu make change aja, cari yang perusahaan yang lebih rendah dengan R&D, menjadi R&D, atau perusahaan yang masih bagus tapi menjadi QC. Jadi kamu harus tentuin dirimu sendiri, apalagi misal kamu cowok nih. Jadi jangan saklek di sini jadi QC, enggak, apalagi sekarang D4. D4 lebih dihargain di dunia pekerjaan, kamu lebih tinggi daripada S1 harusnya, karena kamu punya salah satu yang S1 nggak punya, yaitu terapannya, friend. Jadi kamu harus mengunggulkan itu dengan cara pahamin tiap terapan-terapan yang ada di operasi, misal cara penggunaan alat, terus unit operasi dan lain sebagainya. Itu kalau kamu pahamin dulu di situ. Jadi sebelum make change ke pilihanmu,
kamu benar-benar good quality untuk menentukan base-base yang aku handal atau yang aku bisa keep itu apa aja. Itu sih, jadi lebih ke rebranding diri sendiri dulu aja. Kalau aku gitu, Mas Noval. Eh, Mungkin kalau terkait cara, misalkan kan beberapa perusahaan itu kan punya regulasi sendiri ya dalam penyeleksian untuk menerima karyawan, khususnya kita yang dari prodi analisis kimia. Itu kan pasti saingan kita kan banyak tuh dari prodi-prodi universitas lain. Nah, itu tuh gimana sih Kak, untuk apa ya? Untuk sistem seleksinya, apakah perusahaan itu melihat, oh, dari kampus ini, oh, atau mungkin bisa jadi, oh, analisis kimia terkesampingkan dibandingkan dengan jurusan kimia S1 kan, banyak tuh stigma-stigma kayak gitu Kak. Nah, itu menurut Kakak gimana sih? Kalau menurut aku pribadi, dari beberapa perusahaan yang eh, aku pernah temui dan beberapa temanku yang ngobrol, analisis kita balik ke UNIF dulu. UNIF. UNIF itu penting, benar, penting. Apalagi kalau udah musuh kita dengan UNIF yang swasta. Itu artinya kita lebih menonjol. Gitu. Dan untuk menurutku, analisis kimia itu dikesampingkan daripada eh, S1 kimia atau kimia murni. Itu udah. Makanya personalis untuk dirimu sendiri itu harus kamu build up. Di mana ketika kita misal interview, gak usah minder dengan dia yang S1, dengan dia yang unik pribadi dan lain sebagainya, gak usah minder. Kamu buktiin kalau kamu bisa dan kamu pede. Jadi kalau untuk penilaian kadang analis kimia kesampingan itu enggak, itu stigma yang menurut aku kurang tepat gitu. Karena beberapa perusahaan membutuhkan tuh analis kimia itu, apalagi menjadi analis atau QC itu kalau lawannya untuk kimia murni harusnya lebih menarik analis. Karena baik lagi aku bilang terapannya didapatkan. Kalau yang S1 kimia itu terapannya lebih kurang. Karena dari teman-temanku udah bilang ketika masuk ke dunia kerja kan ada lab juga di kerjaanku, ada lab. Mereka bisa mix change kok dari yang untuk S1 sama analisis kimia itu bisa kerja bareng gitu. Nggak ada yang jogang gitu, nggak ada yang setara, nggak ada. Kalau menurut aku gitu sih. Eh, Terus mungkin kalau misalkan boleh tahu, kakak bidangnya bekerja di bidang apa ya kak? Kalau aku bekerja di lingkungan, bidang lingkungan, jadi ada beberapa yang harus aku buat dokumen-dokumen lingkungan dan aku tim lapangannya gitu. Oh, mungkin kalau untuk di bidang lingkungan sendiri, aku kan khususnya aku juga apa ya, setelah mungkin aku juga kan mahasiswa semester 6 ya saat ini. Jadi kemungkinan semester 7 nanti aku bakal PKL. Nah, di samping itu, aku juga punya minat nih, ketertarikan di bidang lingkungan sama di bidang farmasi. Nah, menurut kakak, kira-kira gimana sih cara apa ya? Cara upgrade diri atau mungkin cara mengetahui kemampuan kita. Kita mampu nggak sih masuk ke ranah bidang lingkungan atau bidang farmasi yang bakal aku tuju nanti? Kira-kira ada saran nggak dari kakak? Kalau dari aku, kamu harus tahu dulu untuk bidang kimia sama bidang farmasi itu. Bedanya apa dari kedua itu? Dan kamu lebih tertarikkan kemana? Jadi kita kita ngomong lingkungan. Lingkungan kita ngomong untuk analisis kimia untuk base-nya itu di mana? Di lab lingkungan itu satu. Kemudian ada di eh, sampling engineer itu yang dua. Apalagi cowok. Biasanya sampling engineer itu lebih diminati. Kalau untuk bidang farmasi, aku kurang kopi ya. Jadi kalau untuk kamu nih, misal gimana sih bisa upgrade dirimu untuk waktu PKL itu, ya kamu cobain dulu benar-benar kamu targetin untuk yang kedepannya ketika kamu lulus nanti, apalagi ketika kamu tugas akhir, kamu mau ambil apa gitu. Jadi bisa kamu lingkungan nih.
kamu ambil apa di lingkungan itu? Lab lingkungan, kita ngomong lab lingkungan aja. Kamu ambil base fosfor total pada tanah dan lain sebagainya. Itu di tugas akhirmu udah kebayang gitu. Jadi kamu ya jangan ambil PKL di farmasi karena kamu harus mikir dulu tugas akhirmu besok tuh pengennya kemana gitu. Jadi kasih satu kerucut, jangan dua gitu. Jadi kalau kamu mau PKL, milih gitu. Milih yang emang kerucutmu ke puncak tuh yang mana. Jadi kamu pikir di semester-semester ini benar-benar dipikir gitu. Banyak teman-temanmu yang kurang kopi masalah ke depannya gimana dan sebagainya, tapi kamu harus mikir. Itu sih Prael. Paham nggak? Oh ya, paham, paham, Kak. Eh mau nanya lagi, Kak, satu. Mungkin ada nggak gambaran kayak buat khususnya buat aku nih yang bentar lagi mau PKL. Kira-kira kalau ke bidang lingkungan itu TA-nya itu seperti apa dan instrumen-instrumen yang digunakan itu ada apa aja gitu, Kak? Nah, jadi gini, aku kan udah lama nggak pegang instrumen karena aku udah berkutiknya dengan pure lingkungan, kan ada analisnya, kan ada kimianya, ada kimia sebagian. Cuma kalau aku kasih saran ke kamu, kalau kamu mau masuk kimia nih, sorry, mau masuk ke lingkungan, kamu ambil yang basic aja menurutku, kayak AS atau GC, itu dalam penerapan untuk pengukuran yang aku tadi bilang, fosfor total atau kalium total pada tanah, atau dan lain sebagainya. Cari yang base eh, tapi berisi gitu. Karena gizi kan banyak, gizi apa, gizi AS ada banyak juga. Jadi instrumen-instrumen itu yang kamu harus ketahui ketika mau masuk ke PKL nih, kamu tanya dulu di situ ada instrumen apa aja, dan kamu minimal udah paham dengan hal itu. Kan udah dipelajari juga di unit operasi toh. Itu, itu sih. Oke, Kak. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Eh gimana ya pertanyaannya? Kira-kira eh gimana sih, Kak, gambaran mahasiswa yang PKL itu? Apakah ketika kita PKL kan itu kan membawa nama IPB ya, membawa nama analisis kimia. Apakah pada saat PKL itu kita dituntut untuk bisa dan mengerti dan paham semuanya atau kita itu diajarin gitu, Kak? Secara ya namanya kita mahasiswa awam gitu yang pertama kali PKL kan pasti takut, Kak, bawa-bawa nama IPB sama analisis kimia gitu. Itu kira-kira gimana sih, Kak? Pasti diajarin, pasti diajarin dari base pertamanya, rule-nya, atau kita bilang rencananya untuk mendapatkan hasil itu pasti kita dikasih tahu. Cuma kalau kamu bawa nama IPB dan analisis kimia, harusnya kamu agak takut, bener agak takut. Setidaknya kamu punya eh, prosedur kerja dari alat itu. Minimal kamu paham lah di situ prinsip kerjanya gimana dan lain sebagainya. Jadi bukan kosong gitu loh. Jadi kamu pede juga, kamu tahu nih, oh aku mau di BPTP lah, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Biasanya di situ ada alat apa itu, apa, ketika udah kamu ada isi gitu. Walaupun instrumen aja itu isi gitu. Jadi kamu bakal dikasih tahu untuk rule-nya gimana, apakah kamu preparasi dulu, apakah kamu belajar apa dulu, atau malah kamu belajar sampling dulu dan sebagainya. Jadi bakal dikasih tahu step by stepnya, nggak usah takut. Tapi juga kamu harus tanggung jawab kalau kamu bawa alma itu sih. Mungkin eh pertanyaan dari aku cukup segitu aja sih, Kak. Terkait gimana gambaran nanti PKL, gimana gambaran nanti dalam dunia kerja, terus terutama cara upgrade diri dan memilih bidang yang sesuai. Mungkin itu aja untuk pertanyaan dari
saya. Uh, Mohon maaf Kak apabila mengganggu waktunya dan mohon maaf apabila uh, kurang jelas gitu dalam menyampaikan pertanyaan. Terima kasih banyak Kak atas informasinya dan terima kasih banyak atas waktunya Kak. Ya, makasih ya Noval. Iya. Semangat kalau cari kerja jangan egois ya. Oke, siap Kak. Siap Kak. Jadi mungkin saya tutup Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.